rame-rame dong. Semuanya yang Kau akan terbang jauh menembus awan, memulai kisah baru tanpa dirimu. Yo semuanya. Seandainya kau tahu, ku tak ingin kau pergi, meninggalkanku sendiri bersama bayanganmu. Seandainya kau tahu, aku kan selalu cinta. Jangan kau lupakan kenangan kita selama ini. Yeay! Tepuk tangan dong, Ibu Asti bro. Sorry guys ya. Yeay. Oke. Sekarang gini aja. Mungkin Ibu Asti capek ya guys. Bisa nggak? Tolong bro. Disimpan aja, simpan aja. Terima kasih guys. Oke, welcome to Mata. Open your eyes and open your mind. Let's talk. Hai. Sorry ya. Kita udah Formal ketemu banget saya nih. Kita udah ketemu dari sore padahal. Oke. Sebelum kita mulai ya, Bu. Oke, boleh. Mari kita mulai dengan yang murni dulu. Apa nih? Semoga di melek. Kayaknya kenal banget ini ya. Iya, sumpah kenal banget ya. Kita glek dulu. Oke ya, siap. Oke. Suara nih udah serak banget. Ibu Astuti. Ini biasanya dipanggil Aswit. Ya, kalau nama sosial medianya. Sosial medianya ya, Aswit. Ya. Gimana ya? Bu, kita tuh kok Bu sih? Iya. Oke, baik. Saya klarifikasi ya. Saya tuh selalu bilang ke teman-teman saya, seangkatan saya, nggak usah panggil Bu. Apa ya? As aja gitu. Mungkin ya nama di mana-mana Bu As ya. Apa gara-gara saya sering tulis di kursus musik Dompu itu kontaknya Bu As. Iya, itu benar. Itu benar. Iya, itu. Itu Apa? benar. Benar. Iya. Pendaftaran lomba benar. Oke. Angel sih, Bro. Nah, jujur aja ya. Oke. Kita tuh kagum banget nih sama As, kagum banget. Pertama, itu nggak nyangka sih. Kayak gila temen gua nih, Bro. Yang dulunya Yang cupu banget ya. Enggak sih. Ya Ya iya sekarang sih. pun masih cupu banget. Dibandingkan gua kayak yang ya ini kita tuh kayak yang ini anak pintar banget sih, asli pintar banget. Sekolahnya tuh pintar, semua pelajaran tuh kayak yang pemula. dia pintar banget gitu. Dan dulu mikirnya kayaknya tipikal kayak As ini tuh bakalan masuk ke dunia akademik. Bener sih, akademik juga sekarang. Cuman nggak nyangkanya itu malah geser ke musik. Iya, saya juga. Seni. Gak nyangka juga sih. Dulu tuh sebenarnya terlihat sih waktu dulu pertama kali waktu As itu suka sama seni itu dari berawal kita dulu kan ada yang namanya praktek gitar tuh ya. Iya. Iya kan? Iya. Dulu tuh kita sama-sama nol. Bahkan As pun dulu kayaknya masih belum ini. Iya. Tapi dia itu cepet banget. As itu cepet banget buat belajarin gitar. Ini perasaan kita sama-sama mulai, kok kamu sudah bisa banyak sih gitu. Emang kayaknya kita aja yang gak belajar ya. As udah kayak yang cepet banget dia bisa musik. Nah jadi waktu itu kepikiran kayak As kamu suka sama ini. Jadi kan dulu As kan sering banget tuh jamming sama teman-teman di kelas kan, Iya. jamming. Nah tapi tetap aja nggak nyangka kalau As bakalan ternyata mendalami itu banget Iya. sampai sekarang menjadikan itu sebuah profesi. Betul sekali. Iya. Nah, kenapa di musik? Oke ya, nih saya langsung jawab aja ya. Iya. Nah, Kenapa ceritanya mungkin sangat panjang ya. Nanti kalau misalnya detailnya nanti kita bisa cerita di belakang aja. Tapi saya akan ceritakan secara ya
singkat, umumnya padat, ya. dan jelas. Ya. Awal mulanya mungkin, bukan mungkin ya, saya itu waktu SD senang seni ya. Oke. Oh, Ah. oke. Tapi di situ bukan musik gitu. Tapi saya lebih ke menggambar pada saat itu. Saya senang gambar-gambar, jadi hampir pulang sekolah itu saya gambar-gambar. Saya meyakinkan diri bahwa saya harus menjadi seorang seniman pada saat itu. Bukan terlepas itu bukan musik loh ya, tapi saya adalah seorang seniman di situ. Nah, ketika SMP saya masih stuck di menggambar di situ. Lalu di SMA itu saya baru menemukan bahwa saya itu suka di musik itu kelas 3 ada mata pelajaran seni budaya. Nah, kebetulan ada Pak Guru kita juga, itu Pak Ilman yang mengenalkan materi musik di situ. Pak Ilman, Iya. Bapak luar Sehat biasa selalu sih. Pak Ilman. Sehat Iya. selalu Pak, dan semua guru Iya. ya pastinya. Iya. Semua guru-guru kita semoga sehat selalu. Amin. Oke? Nah, pada saat itu saya suka lihat Bapak itu memainkan, lalu loh saya tertarik di sini, saya belajar gitar di situ. Terus pulang saya pun ya belajar juga di YouTube pada saat itu. YouTube di situ saya kan cari-cari di warnet, pada saat itu kan belum ada HP ya. Warnet dekat taman. Nah, di situ saya sering download fingerstyle. Pokoknya gitaris-gitaris yang menurut saya menjadi panutan saya untuk belajar pada saat Oke. itu. Gitarisnya siapa nih dulu yang jadi Dulu itu saya panutannya? senang itu artis Korea pada saat itu, artis Wow, Korea siapa itu itu? namanya Sung Ha Jung dia. Iya, Sung Ha Jung, fingerstyle pada saat Sekarang itu. Nah, itu asal mulanya. Dan ini yang penting, ketika saya mengambil jalur undangan ya pada saat kita waktu SMA Oh, iya. ya, SNPTN ya. Nah, di situ SNPTN. Nah, pertama saya memprioritaskan menggambar pada saat itu. Saya pilihan pertamanya menggambar. Nah, di khusus seni itu kita harus mengirimkan karya kita ya. Oke, Ya. waktu itu ya, waktu jalur undangan. Ya, karya kita saya membuat video saya menggambar, tapi saya di situ berpikir lagi, oh kayaknya seni rupa ini banyak banget ya di Dompu ini. Saya mikir ini di situ. Benar-benar. Mikir mungkin lebih ke materi ya, pekerjaan saya ke depannya gitu. Masa depannya kira-kira kalau misalnya kita ngambil di ini kayaknya mungkin lebih bisa nih Nah, dibanding iya. yang lain gitu. Nah, pada saat itu saya langsung berubah pikiran. Kenapa saya nggak ngambil musik di sini? Di sini kayaknya di Dompu nih nggak ada yang musik. Maksudnya yang sekolahnya ya? Iya, yang sekolah emang secara gitu. Nah, di pendidikannya situ ngambil musik. lalu pada saat itu sama juga yang musik disuruh membuat portofolio Oke. bermain alat musik, terlepas itu alat musik apa. Nah, pada saat itu saya hanya bisa main gitar saja. Oke. Nah, nggak tahu ya, alhamdulillahnya saya lolos di situ. Nah, ketika dijawab pun saya dites lagi sama dosen-dosen. Nah, itu wawancaranya sangat panjang sekali. Nah, ada cerita lucu nih. Apa itu? Di pas saya tes Prosesnya ya? ya, proses tesnya di Malang, di Universitas Negeri Malang. Nah, pada saat itu ada 3 dosen ya, kayak Indonesia juri gitu? ya, kayak Indonesia mencari bakat lah Oke, istilahnya. kayak juri, dewan juri. Saya masuk. Nah, ini peserta ini calon mahasiswa musik, kamu bisa apa nih? Saya bisa main gitar, Pak. Nah, saya main tetetet. Selain gitar apa? Saya bisa main piano, Pak. Gitu. Coba mainkan piano gitu. Kan di depan itu tersedia keyboard sama grand piano yang besar banget. Wow, Pernah? ya klasik itu ya? Iya, yang besar banget. Nah, lalu saya ke keyboard. Dosen saya bilang itu bukan piano, itu keyboard gitu. Maksudnya ya saking awamnya pemahaman saya pada saat itu. Dan saya sangat malu banget di situ. Nah, itu prosesnya. Oh, ternyata yang saya gini nih, harusnya kayak yang saya bisanya piano, Pak. Harusnya main piano, karena kita tuh kan mindsetnya kayak yang ya udah sih sama aja nih modelannya. Iya. Keyboard juga Ternyata mirip-mirip beda aja sama ya. piano, ternyata beda. Nah, itu mungkin materi yang saya belum dapat di sini Iya. gitu. Dan alhamdulillahnya di situ saya berproses sangat berat banget, perjuangan lahir batin banget di sana itu.
kenangan-kenangan yang paling indah waktu kuliah di seni musik itu apa? Banyak sekali ya, luar biasa banget ya prosesnya. Di situ saya harus bersaing dengan teman-teman saya yang di Jawa, apalagi saya itu adalah pendatang yang dari daerah terpencil yang nggak tahu itu musik ya. Sedangkan teman-teman saya di situ sudah ada basic SMKI ya, Benar. sekolah seni ya, SMK-nya seni musik, kadang ada yang seni tari, karawitan, ada yang kursus Yamaha musik di Surabaya, Jakarta. Nah, saya ini apa gitu, otodidak. Nah, mau nggak mau saya harus belajar di situ. Dan kebetulan di kelas saya itu banyak mayoritasnya adalah cowok semua, ceweknya hanya 5. Ya saking maksudnya peminat musik itu kan lebih dominan yang cowok gitu. Dan alhamdulillahnya saya yang paling cepat di situ. Nggak tahu ya proses ya. Saya menanamkan diri bahwa saya harus bisa, tidak ada yang tidak bisa kalau misalnya kita belajar pada saat itu. Saya mulai dari nol. Di situ kita wajib menguasai maksimal 10 alat musik. Nah, kejar di situ, nabung, nabung. Kadang kalau kita misalnya yang seni itu musik ya, nggak hanya kuliah juga, kadang kita nyambi juga untuk main-main reguleran di kafe. Kadang misalnya diajak sama dosen untuk misalnya ngisi orkestra di nikahannya orang-orang Cina gitu biasanya gitu. Ya lumayan lah dapatnya pengalaman yang lebih penting. Nah di situ. Keren banget. Tapi dulu kalau nggak salah pernah ngisi di acara besar nih. Gimana itu? Pernah, aduh takut dibilang ini nih ya. Enggak apa-apa, harus sombong. Harus sombong dong. Enggak ya itu kapanmu aja. Itu ya alhamdulillah terpilih pada saat itu. Kebetulan di tiap kampus itu yang paling banyak itu diisi, yang banyak yang teman-teman bisa diisi UNY. Nah, kebetulan di kita itu dipilih hanya 10 orang. Nah, kebetulan saya juga di situ kita mengisi di acara SEA Games, pembukaan SEA Games 2018 Palembang. Di situ bersama para itu idola saya sih, Pak Erwin Gutawa. Sangat mengayomi kita semua yang pemula untuk menjadi seorang belajar bersama dengan musisi-musisi terkenal. Sangat open ya. Jadi beliau tuh sangat open sekali untuk nggak apa-apa nih, kita sama-sama pemula, kita sama-sama belajar, kalian harus bisa. Ya, itu adalah pengalaman yang luar biasa buat saya, yang tidak bisa dibayar dengan kalau misalnya mau dikasih uang seberapa pun nggak akan bisa terbayarkan, karena itu adalah pengalaman yang tidak bisa diulang. Oke. As, kan di Dumpu tuh banyak banget ya pelaku musik ya. Iya. Banyak banget pelaku musik. Cuman mungkin yang kuliahnya di bidang itu tuh cuman As aja. Kira-kira ada pembeda nggak sih antara kedua itu menurut As? Ini menurut pandangan orang ya, tapi menurut saya pribadi pasti adalah perbedaannya antara misal iya pasti sih karena ini ya saya tidak secara pengalaman dan secara teori itu udah kalian pahami betul nih. Betul. Tidak meremehkan untuk teman-teman yang belajar di alam istilahnya ya, maksudnya karena kita juga butuh yang namanya pengalaman, butuh juga yang namanya proses di luar juga. Tapi kalau misalnya akan menjadi pembeda sih karena kita kuliah di jurusan musik itu bakal diajarkan secara struktur yang benar gitu. Misal dalam pembuatan musik ya, misal untuk orang yang belajar secara otodidak mungkin mereka bisa membuatnya, cuman belum tahu apa nih istilahnya gitu. Misalnya dalam komposisi musik itu kita harus membuat alurnya, misalnya membuat tengahnya sampai endingnya. Teman-teman yang belajar secara otodidak mereka sudah berproses, mungkin mereka belum tahu nih ini apa namanya, dan itu yang banyak kita pelajari di sekolah musik itu. Dan yang terlebih lagi itu kita diharuskan untuk membaca not balok ya. Not balok itu adalah makanan sehari-harinya kita, dan situ sih pembedanya. Sebenarnya orang yang nggak sekolah musik pun bisa, maksudnya bisa membuat itu, cuman mungkin alangkah lebih baiknya lagi ketika kita masuk untuk bersekolah mengambil jurusan musik itu kita lebih ngerti secara detail ya, secara prosesnya. Mungkin ini bisa jadi pandangan juga nih Bu, buat adik-adik kita yang mungkin sekarang tuh kalau misalnya udah kelas 2, kelas 3 itu udah bingung ya.
aduh ngambil apa ya, dilema banget nih Iya. kita mau ngambil apa. Nah kalau misalnya adik-adik punya ketertarikan khusus pada suatu bidang, Iya. nggak masalah kok, kita mungkin seperti apa yang disampaikan sama Bu As tadi, kalau mendalami itu lebih baik ngambil sekolahnya supaya bisa kita pelajari sedetail mungkin. Itu lebih baik, mungkin ada lebih baik dan lebih banyak yang bisa kita dapatkan dibanding kalau kita dapat hanya cuman mungkin bisa dari otodidak atau dari YouTube apa segala, karena selalu beda ya, Iya, selalu akan ada bedanya pasti. akan selalu Iya. pembedanya banget sih Iya. sebenarnya. Oke. Oke, ini jadi pandangan aja nih buat yang lagi dilema. Silakan memilih jalannya, silakan kenali diri kalian maunya arah kemana. Betul, Gitu betul. sih. Jangan sampai nanti menyesal. Kayak dulu kan sempat kayak nggak kepikiran juga kan ngambil musik, terus tiba-tiba berubah pikiran ya, ternyata oh di Dompu nih musik nggak ada. Nggak ada ya, Ternyata saya jalan kayak rezekinya begitu. di situ. Pada kalau orang tua saya sendiri kan tidak mengizinkan Pasti itu juga. pasti sulit itu. banget. Karena Sulit. di masyarakat awam itu menganggap bahwa seni itu kerjanya apa sih di Dompu ini? Iya, Ya, selalu paling- punya pandangan Iya kayak gitu ya. biasanya. Tapi saya memikirkan ke depannya kayaknya Dompu ini butuh yang namanya musik ke depannya gitu. Oke. Pada dasarnya di Dompu kita sendiri ini masih kurang, misalnya untuk dalam arti itu musisi-musisi yang benar-benar sarjana gitu, sarjana musik itu Benar. kurang banget. Dan mungkin saya harapkan gitu ya, saya harapkan akan ada generasi-generasi juga yang bisa lebih berani lagi untuk mengambil jurusan ini sih, lebih tepatnya. Bukan karena lebih banyak ininya, enggak. Tapi maksudnya kita bisa berkontribusi di daerah kita itu dalam bentuk apapun, termasuk Benar. dalam bidang ini Dalam juga. bidang ini bisa, atau enggak ya mungkin yang lain ketertarikan kepada seni-seni yang Iya. lain dan ingin mendalami juga itu oke banget ya. Karena semakin sekarang tuh kayak contoh nih, kayak As sendiri datang ke Dompu itu udah ngajar, dan sekarang kelihatan banget nih anak-anak sekarang tuh pada berani juga buat menunjukin performanya mereka. Salut banget sih di situ. Kayak pas waktu itu kan masih kayak yang lihat-lihat di Instagram atau enggak di sosial media mana gitu. Kayak sekarang ini makin banyak yang berani explore ya, makin banyak berani, mungkin karena dimulai dari As sendiri, ayo mau belajar apa kalian, mungkin gitu ya. Jadi tuh anak-anaknya berani, gimana sih sistem belajarnya supaya anak-anak itu jadi berani buat menunjukkan performanya. Iya. Awal saya datang di sini 2019 ya. Yes. Dan saya mulai ngajar di salah satu sekolah favorit di sini kan. Di SMA 1 Dompu. Nah, SMA kita kan. ya SMA 1 Dompu itu ya luar biasa banget ya, maksudnya secara fasilitasnya juga oke, anak-anaknya juga kan mau juga. Nah, di situ saya mulai pendekatan dengan anak-anak di situ. Mereka ada yang tidak munafik ya, anak-anak sekarang itu tidak bisa lepas dari yang namanya seni, apalagi musik ya. Karena mereka itu sehari-harinya ya Gitu ya. kadang iya nonton Iya, TikTok, TikTok, mendengarkan Spotify, itu Instagram segala apalagi digital musik. Nah, di situ saya untuk materi pembelajarannya itu kadang saya tidak terpaku dengan apa ya, modul pembelajaran istilahnya atau Iya. RPP kalau panduan guru ya, misalnya untuk mengajar. Kadang saya melihat kebutuhan anak di situ. Kebutuhan mereka. Oh, mereka ini kayaknya lebih senang lagu-lagu kekinian ya. Nah, di situ saya mengajar dengan apa yang mereka suka. Misal di gitar nih, anak-anak pasti senang gitar. Saya mainkan dulu nih lagu-lagu, bukan menyanyikan lagu nasional ya, bukan untuk membelakangi lagu nasional, enggak gitu loh. Di sini awal mulanya saya memperkenalkan mereka suka dengan ini tuh, dengan menyanyikan lagu-lagu yang milenial pada saat ini tuh. Nah, di situ saya mengajar siswa di situ harus bawa gitar semuanya. Oke. Di pembelajaran pertama tuh gitar semuanya, 30 siswa bawa gitar. Di situ mereka menyanyikan lagu yang viral pada saat itu. Apa itu semuanya. pertamanya? Kalau nggak salah itu lagunya Fiersa Besari ya, ya? itu Celengan Rindu. Oh. Di situ ada di YouTube saya juga sih. Di YouTube Oke. saya juga, terus ada juga di Instagram sih yang lebih banyak nontonnya itu. Dan alhamdulillahnya itu saya juga tuh terharu ya, bahkan ada teman-teman di Jawa saya juga tuh,
wah keren banget cara ngajarnya, bagi tipsnya dong. Iya, Maksudnya benar. ya itu ada di Instagram, kalau mau nonton itu Instagramnya Benar, Asweet benar, Art benar. gitu. Kita juga ya jangan lupa Instagramnya Asweet Art. Nah itu. Nah, pas kita lihat juga sebagai temen nih ya, sebagai teman Iya. satu sekolah, kita ngeliat sama teman-teman lainnya kayak Bukan promo loh ya. ini seru banget ya ngajarnya ya, sampai anak-anaknya tuh pada mau, dan sekarang lebih kayak makin lama sekarang tuh makin banyak anak-anak tuh yang punya ketertarikan khusus sama bidang itu, dan mereka mulai berani. Kalau dulu kita punya Iya. ketertarikan khusus, kadang kita tuh masih kayak yang maju mundur. Iya. Saya juga ngerasa Berani nggak seperti ya, itu. minder banget, iya ini itu ya. Tapi sekarang nih Iya. dari situ, dari ngelihat itu, ngelihat cara kamu belajar, dan kamu kan suka ngebawa anakmu ke anu tuh, ke mana-mana lah untuk perform apa-apa gitu, ditunjukin anak-anaknya, itu mereka mulai berani tuh dari Iya. situ. Kalau anak-anak zaman sekarang nih udah luar biasa banget ya. Dulu itu kita kalau misalnya main di kafe itu adalah Iya. impian yang sangat luar biasa Bener. gitu ya. Dan kita minder Iya. banget, takut Impian salah. ya, impian main di kafe itu keren banget. Tapi anak zaman sekarang mungkin sudah ada fasilitatornya ya. Iya, bener. Apa ya? Sudah ada wadahnya, sudah ada orang yang mengarahkan. Jadi mereka tuh Iya. baru kelas 1 SMA, 2 SMA udah main di kafe, maksudnya bisa bener, menghasilkan bener. uang sendiri lewat ya bakatnya itu Nah maksudnya. itu keren, itu Nah, kerennya, itu iya, kerennya Bu Asi, tepuk tangan dulu dong. Bukan uangnya sih sebenarnya yang ingin saya maksudnya anak ini Dapatkan. harus mendapatkan uang lewat bakat, enggak, maksudnya pengalaman mereka. Nah pengalaman ini yang tidak bisa dibayar dengan apapun nanti. Atau misalnya nanti mereka itu bukan menjadi seorang musisi, misalnya nanti kuliahnya mungkin ada yang ngambil dokter, tapi minimal mereka punya pengalaman nanti ketika mereka di Jogja, di Malang, di Mataram, mereka sambil maksudnya nyambi-nyambi ya istilahnya itu reguleran atau main-main di kafe sambil nyanyi, itu ya sesuatu yang luar biasa juga, maksudnya mentalnya tambah bagus. Oke, keren sih. Keren banget, bener-bener kayak yang udah kelihatan banget ini makin lama sekarang tuh makin banyak yang ini kelihatan. Kalau dulu kan kita masih bisa ngitung ya siapa aja yang nyanyi gitu-gitu, kita masih bisa Iya. ngitung, tapi sekarang tuh udah banyak banget bermunculan. Itu luar biasa sih. Itu Alhamdulillah. satu apresiasi. Dan Ya, berkat ya orang-orang yang banyak mendukung juga sih. yes. Oh, kita mau ini dong, kan Iya. udah pasti udah banyak dong karya-karyanya. Kita mau dong di spill karya-karya musiknya, Apa ya karya musiknya ya? karyanya. Oh, sebenarnya untuk karyanya sendiri ada Apa di tuh? lagu ya yang belum saya riliskan. Berarti Lama banget. ada tuh. Itu udah Iya. obrolan guys. Itu nanti ya nunggu waktu yang tepat aja sih. Tapi itu bagus banget Iya. ya. Yang ya kita Itu udah denger, kita judulnya Singgah. bagus banget. Singgah. Singgah. Iya, Singgah itu menceritakan seseorang yang bersama kita tapi ternyata enggak Ternyata jadi nggak sama bisa- kita. Ternyata gitu. nggak bisa kita milikin. Iya, itu dinyanyikan sama Iqbal juga, penyanyi terkenal di Dompu, asetnya Dompu juga. Aduh. Itu tuh ibaratnya kayak gini nih. Aku kira kamu sayang sama aku, ternyata Iya. kamu nggak sesayang itu. Intinya gini, kukira kamu adalah jalan pulangku, tapi ternyata kamu adalah tempat persinggahanku gitu. Itu artinya. Bro. Itu. Nah, itu. Lagunya. Nanti kalau Apalagi? ditunggu saja, karyanya sudah ada, tinggal langsung action. Tinggal nanti kita bakal rilis, tunggu aja selengkapnya. Nah, kira-kira ada lagi nggak selain itu? Itu proyeknya lagu daerah sih sekarang. Semoga dia lancar-lancar ya. Nih, Nah, kita juga mau tahu dong tentang, boleh kali kalau kita mengkupas tuntas lagu daerah nih. Boleh nggak? boleh banget. Mengingat nih, kita tuh punya sedikit problem ya, mengingat kesulitan Mahameru itu untuk mendapatkan musik orisinil dari Dompu untuk back sound. Karena kita kan punya beberapa produk visual nih misalnya, tapi kita pengen nih punya salah satu lagu daerah atau gimana gitu. Itu dari tanggapannya dari sendiri gimana? Nah, kalau kesulitan ya, maksudnya teman-teman yang di bidang Visual kayak ya, kita gini? video itu sebenarnya sama-sama ya, misal, dan tergantung dari kitanya sih sebenarnya. Oke. Generasi ini apakah bisa memulai pembuatan lagu itu juga, maksudnya ini bukan hanya untuk kebutuhan video saja sih, maksudnya Untuk banyak lah ya. ini
tugas beratnya kita, misalnya saya pribadi juga untuk memproduksi juga lagu-lagu daerah sini, daerah Dompu. Karena sudah jarang, misalnya sudah jarang ya Dompu itu memproduksi lagu daerah di sini. Iya sih. Ya. Kalau kita Ya, ingat-ingat ya paling benar-benar, yang lama-lama gitu. Yang maksud saya di sini yang benar-benar lagu daerah kita gitu, daerah sini, maksudnya yang menceritakan Dompu itu kayak gimana. Sebenarnya banyak lagu Dompu juga, maksudnya tapi yang menceritakan tentang Dompu itu sendiri, misalnya keindahannya atau wisata-wisata yang kita perkenalkan ke luar gitu, maksudnya di luar Dompu. Nah, di sini juga kesulitannya mungkin perlu kerjasamanya teman-teman juga sih. Misalnya di sini kerjasamanya teman-teman yang video atau maksudnya yang visual juga pengen bikin video tapi butuh musik yang seperti ini juga. Nah, teman-teman juga kan bisa berkolaborasi juga sih di sini. Itu sebenarnya tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan kalau misalnya kita sama-sama di sini diomongkan atau misalnya pengennya musik kayak gini. Tapi awalnya misalnya dari saya sendiri juga yang harus memulai itu. Dan gitu. pastinya teman-teman musisi juga ya pastinya gitu. itu jadi kerja betul. sama yang bakal baik banget nih karena mengingat kita butuh lagu-lagu baru nih apalagi kita bakal terus update dan dunia teknologi juga sekarang makin canggih, semuanya makin maju dan kita mungkin bisa memunculkan lagi lagu-lagu baru karena kita masih terpaku sama lagu-lagu yang lama aja kan, pasti belum ada lagi nih yang adopt lagi yang baru. Dan itu bukan tugas berat nih, kewajiban. Kewajiban kita, maksudnya maksudnya yang terlibat dalam bidang musik juga itu. Selain itu nih, bisa nggak kan di kita tuh ada yang namanya sarune, terus ada namanya gendang. Nah, bisa nggak suara sarune terus gendang khas daerah itu berkolaborasi nih sama violin untuk menggarap satu musik? Nah, kalau itu bisa banget sih. Ya bisa sangat bisa. Nah, dulu waktu kita kuliah pun itu kan itu ada namanya mata kuliah etnologi itu bisa tergantung tanpa menghilangkan, maksudnya kalau misalnya kita yang di zaman sekarang kan kebanyakan musiknya yang milenial kan, tapi kita tidak mau dalam arti itu menghilangkan ciri khas dari daerah sini, misalnya kayak alat musiknya yang ingin dimasukkan adalah serune atau biola atau bahkan kendang bisa aja gitu. Itu contohnya yang digarap sama Wonderland itu ya yang kedua itu kan dia tuh etnik banget itu, dia tambahkan IDM juga bisa, apalagi dengan serune biola tuh bisa banget gitu. Itu bakal jadi keren. Itu pernah ada nggak sih sebelumnya? Pernah kemarin saya mencoba itu teman kita juga itu Akbar ya. Akbar dia minta tolong untuk memasukkan serune atau di musiknya gitu untuk tarian kemarin yang jambore PKK. Ya itu. Jambore Itu juga bisa kan, musiknya juga dia masukkan ada unsur Melayunya, padahal kita kan nggak ada Melayunya ya, maksudnya kalau Dompu untuk musiknya itu. Tapi dia bisa masukkan serune di dalam situ juga. Nah, kalau untuk sarune sendiri itu secara feel seorang As itu bagaimana untuk musik modern? Kalau untuk sarune ya, kira-kira bakal masuk nggak sih? Sebenarnya itu tergantung feel-nya kita sih sebenarnya, feel-nya bisa saja masuk. Kalau untuk secara personal? Kalau untuk saya sendiri, saya belum terlalu mendalami ya secara untuk memasukkan serune dalam musik saya. Mungkin karena genre saya yang berbeda mungkin itu. Karena secara etnik saya mungkin tidak bisa terlalu so tahu istilahnya, karena mungkin ada yang lebih paham juga ya secara etniknya itu. Tapi kalau misalnya dikasih tantangan. Iya, dikasih tantangan ya bisa. Insya Allah. Keren. Ayo Mameru berkolaborasi. Ayo. Kalau siap nggak sih? Saya tuh
kalau misalnya ya semua orang ya mungkin kalau dikasih tantangan itu pasti bakal pengen mencoba ya gitu ya itu maksudnya. Oke deh kalau gitu, wah keren banget sih. Semoga aja next bakal banyak project lagi. Oke, siap. Kita juga mau tahu dong rencana As ke depan ini, ada rencana apa nih kira-kira ke depannya untuk dunia musik di Dompu? Kemarin kan baru selesai bikin acara tuh ya? Yang mana? Oh iya, di Iya, benar-benar menyanyi lomba solo. Lomba solo. Itu diadakan oleh Papri ya. Papri itu pencipta lagu, penyanyi, pemain musik Republik Indonesia yang Dompu itu antar juga. dinas. Iya, antar antar dinas, instansi, lembaga, sekolah-sekolah. Itu baru pertama. Baru pertama. Luar biasa. Nah, yang kayak gitu tuh yang sangat-sangat dibutuhkan. Jadi kan kalau kita sering membuat satu acara kayak gitu kan banyak ya bermunculan talent-talent. Oh, nggak kita Iya. duga juga nih. Nah, itu. Nah, di situ kita baru menemukan nih. Maksudnya, Iya, benar. wah, ternyata ada ya yang maksudnya yang bagus suaranya. Atau nggak yang kadang gitu. kita nggak ya, bagus ya suaranya. Nah, ternyata. itu. Yang selama ini masih tersembunyi di di sarang-sarangnya, ternyata sekarang udah dikeluarkan. Iya nih, luar Berkat biasa. adanya wadah itu. Nah, sebenarnya kita nih bisa ya, cuman ya karena harus ada wadah yang menaungi kita juga. Benar banget. Oke. Kita juga mau tahu dong, kan pasti ngajar itu pasti kan. Iya. Ngajar itu pasti. Sekarang udah, apalagi sekarang PNS nih, guru pun alhamdulillah rezeki banget kan. Yes. Oh tahun ini? Oh tahun kemarin Wes. ya? Ya, pokoknya alhamdulillah banget ya. Untuk tahun ini Rezekinya nih. Allah itu memberikan banyak rezeki yang harus saya syukuri dan harus saya bagikan juga gitu ya. Iya, wow luar biasa, alhamdulillah. Iya. Nah, kan kita udah jelas tuh kalau ngajar, kira-kira kegiatan lain selain ngajar, selain mengayomi anak-anakmu itu apa? Kalau selain mengajar ya di sekolah, saya ya masih seputaran musik ya sebenarnya. Saya ini tidak jauh lepas dari musik. Selain ngajar di sekolah, saya juga buka kursus ya. Oh Itu. iya, benar-benar yang kursus yang Iya. kontak Bu As. Iya, itu kursus musik Dompu. Di situ yang ngajar freelance ya. Kadang misalnya ke rumah, kadang ke rumah anak-anak, kadang mereka yang ke rumah saya itu juga. Terus yang kedua itu sama teman-teman band saya. Nah, itu teman-teman band ya. Misalnya kalau ada Acara-acara. ya acara-acara job gitu, misalnya wedding atau apa, misalnya acara ulang tahun atau acara dinas dan lain sebagainya itu. Nah, gitu. kan pasti udah dari 2019 kan? Iya, Ini sekarang udah 2022. berarti berapa itu ya? Udah berapa tuh? Ada kali 3 tahunan. 3 tahun ya. 3 tahunan pasti dong ada yang namanya suka duka Iya. bermusisi di Dompu ini. Nah, suka Betul. dukanya apa sih? Banyak suka dukanya Tar dulu, susahnya, bernafas dulu. senangnya, luar biasa banget perjuangannya. Karena kesuksesan itu tidak instan ya, nggak lurus banget, pasti ada kiri kanannya. Belok terguling-guling, Iya, itu. terjungkal-jungkal. Bahkan kita ya maksudnya ada naik turunnya gitu. Prosesnya sangat panjang. Awal mulanya saya ya alhamdulillah dipertemukan dengan orang-orang yang baik ya. Bukan berarti kita dipertemukan dengan orang yang tidak baik juga itu nggak tapi kita juga harus mengambil hikmah. Oh iya ya gitu. Oh, jadi berarti Ya. ada aja sih ya suka dukanya, cuman Iya. kayak yang aduh agak sulit nih buat diceritain juga. Iya gitu. Banyak banget suka dukanya. Banyak Momen banyak yang orang yang paling- support gitu. Kadang saya juga ada nangisnya, ada senangnya. Nah, itulah proses pendewasaan kita. Nah, proses pendewasaan bermusik juga. Nah, nggak mungkin ya para musisi juga itu jalannya lurus banget ya. Selevel Dewa 19 nggak mungkin nggak ada Iya, masalah benar, gitu. Apalagi kita ini yang Apalagi. kecil banget. Masih kita yang masih Iya. mulai gitu kan. Iya. Musisi wanita hijab, kadang tuh kan orang tuh Iya. punya kayak yang Iya, "Kamu gayanya masing-masing iya, ya. punya style masing-masing, tapi kadang itu jadi ininya ya kita nggak bisa pungkiri apa yang disampaikan orang-orang, kita hanya mungkin punya 2 tangan untuk menutup telinga gitu Iya. kan. Cuman kan orang tuh pasti punya pendapat mereka masing-masing nih.
menurut Ibu As gimana sih pendapat sebagai musisi wanita? Kalau Tentang menurut musisi. saya itu adalah hal-hal yang wajar aja sih, unik dong, menurut saya benar. pribadi ya. Unik Karena banget. zaman sekarang itu apa ya? Wanita itu jangan apa ya, dalam arti itu jangan sampai ditutupin gitu loh bakatnya. Iya, Enggak, karena wanita selagi juga itu punya power. selagi itu adalah hal yang positif loh ya, gitu maksud saya itu. Iya, Nah, benar. kita tuh kalau misalnya kita punya sesuatu bakat atau apa ya nggak apa-apa sih, maksudnya selagi itu adalah hal yang positif gitu, nggak masalah sih, itu adalah sesuatu yang unik sih Nggak menurut saya. masalah, tapi mungkin awalnya kan pasti kan ada aja tuh, wah keren temen gua mah. Iya kan, dulu tuh kan pasti kayak pertama-pertama As keluar tuh kayak gila, itu siapa tuh yang hijab main keyboard dia keren banget. Temennya kita itu angkatan kita pasti ada aja di belakang panggung, di bawah panggung, kamu lagi main tuh kayak yang pasti ada aja nih yang sama Kadang yang ke kita yang ada bukan. yang apa ya, Apa tuh? kaget juga ya. Iya. Ya itu biasanya banyak kan yang kaget. Banyak yang kaget, apalagi di awal-awal dulu tuh. Iya. Kayak, itu siapa kan dulu? Iya, temen ini kita, kan, temen. iya, itu siapa tuh? Hijaban keren banget gitu kan. Kadang orang ngelihatnya ke situ. Ya, yang nggak bisa dipungkiri tuh orang tuh bakal ngejudge kita by cover. Itu yang nggak bisa dipungkiri sama kita. Nah, itu tuh tetap ada tau. Iya. Nah, tapi ya itu dia seperti apa yang udah disampaikan sama As tadi ya. Jangan membatasi ketika kita melakukan sesuatu yang positif. Toh juga kita nggak merugikan siapapun. Kita hanya, ayo perempuan tuh bisa loh begini. As kan mau nunjukin yang kayak gitu kan. Iya itu. Selagi itu maksudnya masih ada batasannya. Gitu. Kita tahu ya, maksudnya dalam arti itu kita itu misalnya dalam dunia musik itu pasti ya ada hal-hal yang mohon maaf misalnya negatif dan lain sebagainya. Tapi saya juga bisa membatasi ya. Pasti. Dan yang pertama saya junjung tinggi, saya adalah seorang pendidik. Nah di situ ya. Nah seorang pendidik juga harus punya attitude yang baik juga. Maksudnya di sini attitude dalam bermusik ya. Ketika saya menampilkan hal-hal yang negatif dalam bermusik, nah saya juga akan pasti ya, maksudnya nama saya sebagai seorang guru juga gitu akan nggak baik juga itu. Nah di situ saya memberikan pelajaran juga buat orang-orang bahwa musik itu nggak mesti ya identik dengan hal-hal yang negatif juga itu. Kadang bermusik itu bisa menjadi hal-hal yang positif. Kita mengajarkan musik dalam pendidikan juga itu adalah hal yang positif. Karena musik itu adalah apa ya? Ini pendapat saya ya. Musik itu adalah sesuatu yang bisa menyenangkan kita sih, menjadi relaks apa ya? Relaksasi. Iya itu buat terapi juga gitu. Nggak munafik ya. Mungkin anggapan orang tuh beda-beda ya. Bahwa musik itu bisa memberikan ketenangan buat kita. Iya, itu benar banget. Kayak mungkin kita lagi di spa gitu kalau biasanya kan dengar musik-musik klasik itu bikin itu ngaruh sih. Iya. Bikin suasana jadi tenang, jadi tentram juga. Nah, sepanjang perjalanan bermusik di Dompu pasti ada aja dong pendapat masyarakat tentang perkembangan musik yang ada di Dompu ini. Nah, perkembangan dari sudut yang terlihat dari As sendiri apa sih pendapat masyarakatnya tentang perkembangan musik Dompu? Perkembangan musik Dompu sejauh ini yang saya lihat luar biasa banget ya. Luar biasa banget. Yang awalnya itu awalnya mungkin hanya didominasi adalah orang-orang yang dewasa ya pada saat pada saat ini nih, pada saat itu ya, pada sebelumnya sih. Nah nggak tahu ya, ini yang saya rasa, mungkin ada pendapat lain yang nggak apa-apa sih, ini yang saya rasa. Tapi ketika saya mengajar misalnya di SMA 1, saya selalu posting tuh ya kegiatan-kegiatan saya, misalnya ngajar tentang mata pelajaran ini, misalnya anak-anak main gitar, saya selalu posting itu. Nah di situ nggak tahu ya, mungkin ada terpengaruh dengan postingan saya juga, mungkin ada gitu. Terus saya juga selalu memposting kegiatan cover saya gitu, maksudnya atau bahkan memposting kegiatan live musik juga gitu. Dan salah satunya mungkin karena saya memposting juga kursus ya musik Dompu itu. Nah banyak nih yang chat saya, kadang waktu saya juga yang nggak bisa, mohon maaf, bukan saya memilih orang ya, nggak memilih orang gitu. Kadang misalnya
saya tuh di chat sama orang tua DPR, bukan menyombongkan diri. Misalnya orang-orang yang pokoknya orang-orang kaya lah itu yang ngechat untuk lesin ngajarin gitu. anak-anaknya. Itu maksudnya. Berarti dengan adanya seperti itu sekarang bahkan orang tua pun udah sangat mensupport anak-anaknya Mensupport untuk sekali. mengarah ke dunia situ. Sedangkan Iya. kalau ya kita nggak bisa ngebanding-bandingin juga ya, tapi mungkin yang ini yang pendapat kita aja ya. Kalau dulu tuh orang-orang tuh sangat mensupportnya mungkin ke arah udahlah les aja, belajar aja Iya. bahasa Inggris, Bahasa Inggris. ini. Iya. Nah, tapi sekarang orang-orang tuh lebih luas sih. Ya udah kamu bisa bahasa kamu les apa, mau ikut apa, lebih Iya. mempasrahkan ke anaknya. Mau bahasa Inggris yang penting sama-sama belajarnya Iya. teratur, tetap di sekolah iya dapat pelajaran, les juga iya, tapi kalau mau musik Iya. silakan juga. Dan sekarang orang tuanya lebih open. Iya. Kebanyakan orang tua itu misalnya kalau memasukkan anak di kursus musik ya, itu lebih ke dominannya supaya tidak kebanyakan main HP ya. Oke. Terus yang kedua untuk melatih motoriknya ya, misalnya Oke. biar nggak, biasanya anak-anak tuh main HP gitu ya, maksudnya Yes. motoriknya itu kadang nggak jalan. Nah ketika main musik itu akan terapi juga itu istilahnya, melatih motorik anak itu supaya lebih aktif lagi. Karena kalau kita bermain musik itu akan menjadikan orang itu kan cerdas. Itu salah satunya. Banyak orang bilang bahwa jangan ini yang harus saya klarifikasi ya untuk orang-orang yang menganggap bahwa musisi itu adalah orang-orang yang tidak punya masa depan gitu ya. Banyak. Ya, maksudnya Stigma masa itu depan yang masih jelas gitu. Banyak gitu. Tapi musik itu seorang musik itu adalah salah satu orang cerdas. Coba buka aja nanti di Google atau apa di jurnal-jurnal itu banyak. Buka. Itu musik orang yang bisa musik adalah salah satu adalah orang yang cerdas. Nggak mesti misal, mohon maaf, nggak mesti orang yang matematika itu adalah orang cerdas atau misalnya orang-orang biologi itu adalah orang cerdas. Misalnya seorang dokter adalah cerdas dan sebagainya. Kita punya kecerdasan di bidang masing-masing. Benar. Itu yang benar-benar saya harus klarifikasi banyak kan. Misalnya nggak tahu siapapun itu, misalnya mengatakan bahwa seorang musik itu nggak punya masa depan yang baik gitu. Padahal semuanya punya jalannya masing-masing gitu ya. Wow, luar biasa banget. Dan saya akan membuktikan bahwa seorang musisi itu nggak mesti bad attitude ya. Oke, benar. Itu yang harus sebenarnya dalam bidang apapun ya. Sebenarnya dalam bidang apapun tuh attitude itu nomor satu sih. Betul. Itu nomor satu karena orang ngelihat kita tuh dari gimana cara kita, gimana attitude kita, gimana kita menyikapi orang tersebut dan gimana sih kita ini secara personal, dan itu tuh mempengaruhi orang suka sama kita apa enggak. Itu pentingnya attitude juga dan dalam semua bidang guys. Bahkan di musik juga penting banget. Nah, sebagai wanita, sebagai sarjana seni musik, sebagai sarjana seni musik Dumpu, wanita pertama nih, gimana? Mungkin ada nih sebelumnya. Iya ya. Ada Kita nggak tahu nggak sih? nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Mungkin ada sebelumnya. Cuman yang kita tahu sekarang, iya. Untuk generasi milenial ya, generasi milenialnya itu kan kita cuma taunya As aja nih, dan sibuk banget banget nih. Kita kemarin aja ada As lagi di mana-mana As lagi. Nah, gimana sih caranya bagi waktu? Sepertinya sibuk banget Anda. Sampai diajak project. Sibuk banget asli. Gini ya, ini yang saya dapatkan di waktu kuliah sih sebenarnya. Saya pernah ditampar dengan kata-kata oleh kakak tingkat saya. Itu yang membuat siapa itu yang berani nampar teman aku? Pernah saya membuat satu janjian sama dia ya waktu kuliah sebelum saya kesini. Oke. Jam 2 saya datang, setelah jam 2 atau telatnya itu 30 menitannya. Dia bilang gini ke saya, kamu kalau gini mau jadi apa kamu? Nah, saya di situ langsung masuk ya kata-kata itu ya, maksudnya mikir mau marah nggak bisa, tapi malu luar biasa. Itu yang membuat saya itu. Nah, dan itu yang saya terapkan juga ya itu ilmu yang saya dapat di perkuliahan dulu. Itu
Nah, saya terapkan apapun waktunya, misalnya saya punya janjian jam 3 ya jam 3, di ini udah selesai, di ini selesai. Itu 1 menit 1000 gerakan motonya. Itu ya. Itu istilahnya, itu maksudnya itu hanya sebuah apa ya, kata-kata, tapi maksudnya banyak maknanya ya. 1 menit 1000 gerakan gitu. Itu cara bagi waktunya, yaitu misalnya dan itu misal saya janjian sama teman saya, dia punya janjian sama saya jam 2, harus datang jam 2 ya. Kalau nggak datang jam 2, nanti saya ada kegiatan lain nih setelah ini. Ya kalau misalnya dia telat ya saya tinggalin biasanya gitu. Ya apa ya? Yang penting on time ya, Nah, yang penting on time. cara Yang penting bagi semuanya waktu- tuh satu hari tuh kayaknya sibuk banget asli. Satu hari tuh kayak yang udah kesini, 1 jamnya di sini, 2 jamnya di sini, 3 jam di sini. Iya. Berarti kayak gitu. Yang penting beres semua nih. Itu kenapa saya bisa melakukan hal itu? Saya mikirnya gini, ketika kita udah terbiasa dengan hal-hal yang tepat waktu, nanti ketika kita misalnya udah tua, kita tidak akan apa ya, kita lebih menghargai waktu itu gitu loh maksudnya. Gitu. Maksudnya terbiasa dari sekarang, nanti misalnya ketika kita tua kan kita nggak akan kaget ya, maksudnya dengan hal-hal seperti itu. Benar sih, benar. Akan benar. terbiasa gitu. Nah, sepanjang mengajar nih sejak 2019, apa sih tantangannya? Kayaknya kadang kan kita ada ya umur-umur anak itu kan, kadang umur-umur SMA tuh kita lah, nggak usah kita ngomongin anak-anak sekarang lah. Umur-umur kita dulu zaman SMA tuh kayak aduh bandel banget nih. Dulu aja zaman kayaknya tiap hari guru tuh ke kelas, Wit udah ya, Wit udah ya gitu. Iya. Terus kayak ngerasa aja gitu kayak aduh iya ya, kenapa kita pas SMA tuh bandel banget sih kayaknya pas SMA tuh. Nah, gimana sih cara ngehandle kayak yang tantangan anak-anak nih, gimana nih? Ada nggak tantangan ini. anak-anak sekarang? Ini pertanyaan pembelajaran jadinya ya, nggak apa-apa ya. Iya, soalnya ngerasa diri juga. Ya nggak apa-apa sih. Ngerasa diri juga. Tantangan ngajar sekarang nih luar biasa banget ya. Karena ya pendidikan karakter sih lebih tepatnya di sini. Karena kita tidak bisa menghalangi juga pengaruh teknologi, misalnya pengaruh cara anak-anak itu ngomong, ya kita tidak bisa menahan itu juga, maksudnya karena itu adalah apa ya, suatu perkembangan zaman juga gitu. Benar. Nah, di situ pengaruh juga ya ke karakter anak-anak. Nah, di situ guru tuh harus benar-benar sabar, 1000 kali sabar di situ. Sabar banget. Iya, dengan Sabar karakter banget. anak. Apalagi Iya. untuk anak-anak yang IPS. Iya itu. Tapi ya saya juga IPS dulunya ya. Kita juga IPS. Ya IPS, kita pernah satu kelas juga. Pernah memang. IPS, jadi ya bedanya luar biasa ya dari zaman kita sampai sekarang. Kocak sih dulu. Mungkin kayak kita, maksudnya teknologi itu belum terlalu masuk ya di kita ini. Iya, dan Ya. dulu masih kayak mungkin kita jadi masih kurang banyak Iya, informasi yang kita dapat informasi. dari luar kan, dan gimana cara yang seru, gimana Iya. sekarang kan udah banyak banget platform-platform kayak TikTok apa segala kan, Iya. banyak yang bisa anak-anaknya tuh dapat dari situ. Jadi di situ anak-anak kan bisa belajar di situ juga. Nah, kalau ngajar tuh ya tantangannya luar biasa, tapi kita di situ kalau Harus saya sabar. pribadi ya. Tapi kalau di jadwal seni sendiri biasanya anak-anak nggak terlalu rese juga sih sebenarnya. Soalnya menyenangkan Iya, gurunya. Tergantung kita itu. Misalnya sebenarnya anak-anak juga itu tergantung gurunya juga sih. Tidak sepenuhnya kita menyalahkan anak-anak juga itu. Bener. Tuh. Nah, bagaimana seorang guru itu mengatur atau apa ya, menangani anak ini sebenarnya. Soalnya di dalam kelas itu berbagai karakter. Nah, saya bisa mengatakan bahwa murid itu adalah sesuatu yang unik di dalam itu, gitu ya. Bener. Nah, unik, berbagai karakter. Nah, bagaimana luar biasanya guru ya, dan Bener. luar biasanya guru itu mengatur anak-anak itu. Iya. Dan syukurnya juga dulu kita selalu dapat guru-guru yang sabar ya. Sabar. Makasih banget untuk guru-guru kita yang Ya, super luar biasa, sabar, luar sehat biasa. selalu semua Sehat guru-guru selalu. gitu. Kalau diinget-inget lagi, ya Allah Pak, banyak maaf Pak atas sikap kita yang dulu. Itu. Oke, last question. Ini nih,
Kita udah panjang ya waktunya ya. Aduh, masih seru banget lagi. Seru banget. Jadi nostalgia kan masa muda dulu. Masa muda. Ini masih muda sih. Masa SMA dulu. Masih muda, Bro. Masa SMA dulu. Oke. Terakhir pastinya setiap hal yang udah didapetin dengan jangka waktu yang cukup lumayan panjang itu kan pasti kita punya, enggak sih kita sih, kayaknya kita Iya. pengen tahu harapan dari seorang As sendiri untuk generasi musik Dompu ke depan. Oh ini ya generasi musik ya. Yes. Harapannya tetaplah terus belajar, Ya. jangan cepat puas karena di atas kita itu masih ada kita. Kita punya skill gitu ya, misalnya punya skill tapi juga harus dibarengi dengan attitude yang baik karena itu adalah nomor satu. Kalau misalnya kita nggak punya attitude yang baik, percuma skill itu nggak ada artinya kalau misalnya kita nggak punya attitude menghargai. Itu yang terpenting. Catatan yang terpenting itu adalah attitude itu. Harapannya terus belajar dan jangan cepat puas. Wow, luar biasa, tepuk tangan dong semua. Terus belajar dan jangan cepat puas dan jangan lupa untuk tetap jaga attitude-nya agar lebih murni. Kita cheers dulu. Dengan Cleo. Cheers dulu dong.